Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Yuhu. Hai. Wey, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, gila, mantap banget ini ya. Beberapa altcoin pada melempem semua, belum ada yang ngaceng lagi nih. Dan sangkut saya juga semakin dalam banget di Shiba Inu, kemudian Solana, Dogecoin, BNB, Fortube, dan beberapa koin termasuk Ethereum, Dogecoin, SEC, dan beberapa lagi termasuk koin Sandbox dan Decentraland dari koin Metaverse juga pada sangkut semua. Tapi memang harus begitu ya, harus sangkut dulu ya, karena kalau nggak sangkut itu nggak grey gitu. Yes, sebagai bentuk penghargaan kami kepada kalian semua, kami akan memberikan giveaway sebesar 1 buah laptop, 6 buah handphone Android, token Shiba Inu, dan token Radio Caca di spesial 100.000 subscriber untuk 25 orang pemenang. Jadi, masih banyak banget nih kesempatan kalian untuk mendapatkan giveaway dari kami. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkannya? Buang, gampang banget. Kalian cukup subscribe channel ini sekarang juga ya. Saya tunggu ya, 1, 2, 3 subscribe. Nah, bunyikan loncengnya dan bergabung di grup Arjana Crypto. Nah, di sini nih sudah saya pin ya bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut. Oke, seperti biasanya saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Nah, ini datang dari negara Rusia ya. Jadi hampir lebih dari 2 pekan ini nggak jauh-jauh berita dari negara Rusia. Setelah pernyataan resmi dari Bank Sentral Rusia telah mereka melarang dari perdagangan, penjualan maupun penambangan dari Bitcoin dan beberapa cryptocurrency lainnya di negara Rusia tersebut. Tapi statement tersebut itu banyak yang tidak setuju, termasuk adalah salah satu anggota parlemen di pemerintahan Rusia. Bahkan Presiden Putin pun setidaknya tidak sependapat dengan pernyataan dari Bank Sentral Rusia tersebut. Dan menurut di sini teka-teki dari negara Rusia tersebut, ada yang berpendapat bahwa Presiden Putin tetap mendukung tentang adanya cryptocurrency, dan di negara Rusia tersebut katanya pasokan listriknya berlimpah. Di sini menyatakan langsung dari anggota parlemen ya. Tentu saja kami juga memiliki keunggulan kompetitif tertentu di sini, terutama yang disebut pertambangan. Maksud saya kelebihan listrik dan personil terlatih yang tersedia di negara ini. Jadi nggak mungkin mereka menyediakan atau menyia-nyiakan waktunya dengan adanya pelarangan penambangan, karena di situ bisa dimanfaatkan oleh pemerintah tersebut ketika banyak yang telah melakukan penambangan dari Bitcoin maupun cryptocurrency, karena di sini menggunakan listrik yang hemat katanya dengan $0,06 per kilowatt jamnya. Ini berbanding jauh dengan negara Prancis ya. Negara Prancis itu $0,2, sedangkan di Rusia adalah $0,06. Jadi listriknya lebih murah, dan makanya di sini pemerintah Rusia sepertinya tidak akan melarang adanya penambangan Bitcoin maupun cryptocurrency, meskipun Bank Sentral Rusia tersebut menyatakan hal kebalikannya. Ya memang benar sih ya, kalau bank-bank sekarang ini kan pasti nggak setuju ya tentang adanya cryptocurrency, karena banyak saat ini yang menabung itu bukan di beberapa bank domestik lagi, karena orang banyak yang menabung atau menginvestasikannya itu dananya itu rata-rata ke cryptocurrency, karena mereka berpikir meskipun market jatuh, tapi mereka optimis market pasti bakal segera pulih dan pasti harganya tiap tahun selalu berubah. Tapi di sini kita perlu juga harus menginvestasikan ke bank. Kenapa? Karena lewat mana lagi kita mau deposit kalau nggak lewat bank. Nah, ngomong-ngomong masalah mata uang kripto ya, jadi saat ini tuh tengah menjadi tren banget ya. Bahkan sejak pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini bisa dikatakan banyak yang fear karena turun naiknya harga kriptonya kadang susah memang ya. Jadi banyak orang yang menggunakan teknik analisa, tapi semuanya hampir sulit diprediksi dari market ini. Bahkan dari beberapa analisa tersebut banyak juga yang telah melakukan cut loss maupun banyak juga yang menjadi hold tahan seperti dadakan ya. Mata uang kripto atau cryptocurrency juga bisa dipakai untuk bertransaksi secara digital ya. Mata uang ini digital ini sama-sama bergaliannya seperti mata uang di dunia nyata. Bahkan di masa depan beberapa tahun mendatang kripto diprediksi akan mendominasi keuangan global. Apakah akan terbukti? Nah, kita tunggu aja. Dan untuk di awal tahun 2022 ini kan yang dihebohkan dengan NFT-nya dari Gozali ya, yang viral banget karena harga NFT mereka dia itu sampai ratusan Ethereum. Gila, banyak banget ya. Dan ini ada beberapa koin atau token kripto yang berpotensi hoki seperti Gozali. Nah,
Yang pertama adalah Polygon Matic. Nah, Polygon Matic ini mayoritas analis investor tuh mengatakan bahwa nilai dari Matic ini masih sangat murah ya, kan harganya masih 21 ribuan ya. Kemudian ketertarikan terhadap Matic ini memang mengundang perhatian investor kripto karena bergerak sebagai wadah dan infrastruktur perkembangan blockchain Ethereum. Bahkan di tahun 2022 ini sepertinya banyak game play to earn dari cryptocurrency ya, itu yang menggunakan gas fee-nya menggunakan Polygon Matic jaringannya ya. Dan Polygon Matic ini berpotensi, apalagi sejak market crash ini banyak sekali beberapa whale yang telah melakukan pembelian Polygon Matic dalam jumlah yang sangat besar. Karena dalam waktu 1 tahun terakhir saja kenaikannya luar biasa banget ya. Dari harganya Rp521 mencapai dengan tertingginya sebesar Rp42.000, kan berarti berlipat-lipat ya kenaikan dalam kurun waktu 1 tahun. Dan apalagi banyak sekali game play to earn yang bakal menggunakan gas fee menggunakan Polygon Matic. Dan selanjutnya adalah Cardano. Nah, Cardano ini lagi hype banget ya di penghujung atau di pertengahan tahun 2021 setelah mereka mengganti smart kontraknya yang lebih baru, dan di situ juga mencapai dengan ATH barunya ketika Cardano mencapai dengan harga tertingginya di bulan September atau Oktober ya, saya lupa ya. Pokoknya antara pertengahan antara Agustus sampai dengan bulan Oktober. Bahkan perusahaan investasi di Dubai itu melakukan investasi besar di kripto Cardano ini ya. Dan sampai saat ini mereka juga masih menahannya meskipun market lagi turun sampai dengan 250 juta US dollar atau setara dengan sebesar 3,57 triliun rupiah yang telah melakukan pembelian Cardano dari para perusahaan investasi di Dubai. Gila, banyak banget yang telah melakukan pembelian dari Cardano dan ini berpotensi banget di tahun 2022. Selanjutnya adalah Cake. Nah, Cake ini PancakeSwap ya. Jadi kalian banyak sekali ya token-token matching itu yang menggunakan jalur pembeliannya menggunakan PancakeSwap jika ke jaringan BNB ya, atau Binance semacamnya. Cake ini di tahun 2021 kemarin itu cukup menjadi perhatian para beberapa investor kripto ya. Bahkan kapitalisasi pasar dari PancakeSwap atau Cake ini berhasil melewati SushiSwap dan Uniswap. Bahkan di pertengahan tahun 2021 kemarin itu harga Cake itu sampai dengan 600 ribuan per koinnya. Gila, ini luar biasa banget ya kenaikannya dari Cake ini. Meskipun hari ini lagi turun sampai dengan 100 ribu harganya, tapi kenaikan dia dalam waktu 1 tahun terakhir gila drastis banget ya, dari harga 16 ribu rupiah mencapai tertinggi dia sebesar 635 ribu rupiah. Apalagi setiap menit atau detiknya selalu bermunculan token atau koin yang baru dan pasti menggunakan PancakeSwap sebagai alat swapnya. Jadi banyak sekali dan berpotensi banget di tahun 2022. Semakin banyak bermunculan token atau koin, semakin banyak dan dapat memompa harga dari PancakeSwap tersebut. Selanjutnya adalah Solana. Wow, kalian pasti beruntung banget ya ketika di tahun 2021 yang melakukan pembelian Solana di harga masih puluhan ribu aja udah beruntung banget kalian. Karena saya beli masih di harga di atas 100 ribu saja meskipun market lagi turun sampai dengan 1.250.000 per hari ini. Dan kalian masih bakal tetap profit ya meskipun market jatuh sedalam-dalamnya, tapi harga Solana tetap stabil di area 1 jutaan. Apalagi ketika kalian entry di harga masih mungkin 30.000, 40.000, 80.000 itu aman banget ya. Bahkan dalam waktu 1 tahun ini kenaikannya Solana itu drastis banget ya. Yang terendahnya saja itu harga 50.000. Saya dapat di harga 140 atau 130.000 ya harga Solana. Pas di tahun 2021 ini harga rendah dia 50.000 1 tahun yang lalu ya. Dan tertinggi dia adalah 3.740.000 dan saat ini turun sampai dengan 1.250.000 dan kalian masih tetap profit. Dan untuk Solana sendiri ini dibuat sebagai solusi karena banyak yang tertarik dengan blockchain sistem POH ya, atau Proof of History. Salah satu keunggulan Solana adalah kecepatan transaksi yang lebih cepat dari Ethereum dan beberapa blockchain lainnya. Kemudian investor kripto semakin tertarik karena pada bulan April tahun 2021 kemarin mereka tuh telah meluncurkan walletnya sendiri yang bernama adalah Solid Wallet. Hal ini juga yang membuat kegunaan Solana ini mirip seperti jaringan blockchain Ethereum ya. Bahkan Solana ini juga diprediksi bahkan lebih bisa menggunakan dari lebih Ethereum karena mungkin menggunakan sistem yang transaksi yang lebih cepat dari beberapa blockchain. Ini salah satu paling cepat adalah blockchain Solana. Dan selanjutnya adalah BNB. Nah, kalau BNB ini nggak perlu diragukan lagi ya, karena kapitalisasi pasar saat ini di peringkatnya adalah peringkat nomor 4. Di bawah Bitcoin, Ethereum, Tether, baru BNB. Jadi banyak sekali yang telah menahan BNB ini dalam jumlah besar karena jelas proyeknya memang benar-benar jelas-jelas dia memiliki platform yang bernama adalah Binance. Dan itu adalah salah satu broker kripto terbesar di dunia. Pendirinya adalah Changpeng Zhao
yaitu adalah pengusaha sukses dari Cina dan Kanada. Dengan BNB tersebut itu kan banyak sih menggunakan transaksi menggunakan BNB ya. Jadi kalian juga bisa menggunakan untuk membayar biaya trading di Binance Exchange dan alat pembayaran lainnya seperti di PancakeSwap ya. Kemudian di beberapa platform masih bisa menggunakan kalian walletnya atau swapnya itu menggunakan BNB. Bahkan saat ini sudah memiliki sistem staking dan kalian dari BNB ini kalau misalkan campaign jauhnya itu selalu melakukan pembakaran itu besar-besaran banget ya, bahkan sampai dengan jutaan dolar hanya untuk melakukan pembakaran besar-besaran dari BNB. Dan selanjutnya adalah Polkadot. Nah, Polkadot ini salah satu koin favorit di Amerika Serikat ya, dan di negara beberapa bagian Eropa lah. Jadi banyak banget yang menginvestasikan mereka itu ke koin Polkadot karena ini potensinya luar biasa banget ya. Bahkan di tahun ini saja, di selama 1 tahun terakhir, kenaikan dia sekitar 400% dari harga terendah dia ada 149.000 sampai dengan tertingginya sebesar 790.000. Meskipun hari ini lagi turun mencapai dengan 249.000, ketika kalian melakukan pembelian pada awal Januari 2021, sepertinya kalian tetap profit meskipun market lagi turun. Dan selanjutnya adalah Tron. Nah, Tron ini nggak bisa dianggap remeh ya, meskipun yang punyanya masih muda banget ya, si Justin Sun itu masih muda banget, tapi dia bisa mendirikan koin sehebat jaringan Tron. Bahkan Tron ini digunakan sebagai alat transaksi pembayaran gas fee juga ya, ketika kita ingin mentransfer atau mengirimkan wallet kita dengan menggunakan jaringan TRC20. Jadi sih hebat banget ya si Justin Sun ini. Bahkan Justin Sun ini adalah salah satu pengusaha muda yang berpengaruh di Cina. Kalau nggak salah dia ini ada beberapa koin ya dari jaringan Tron ini ya. Ada BitTorrent, kemudian ada Justin Sun token, kemudian juga ada NFT, jadi banyak banget. Jadi salah satu misalkan si Tron ini naik, berarti beberapa ekosistem koin dari jaringan Tron dari milik Justin Sun tersebut biasanya bakal mengikuti simbahnya si Tron ini ya. Nah, dan harganya juga masih murah banget, apalagi ketika market lagi crash ini ya, karena dia mencapai tertinggi sekitar 2000-an kalau nggak salah, saya lupa ya, waktu bulan Februari 2021 atau bulan Maret, saya lupa ini ya. Harga terendahnya cuma Rp396 ya. Kemudian tertingginya sebesar Rp2.586. Bahkan sampai akhir tahun kemarin, akhir tahun 2021 sebelum akhir tahunnya, dia telah mencapai dengan Rp1.700. Ini luar biasa bang kenaikannya. Jadi kalau misalkan harga lagi market lagi crash ini, sepertinya pas buat melakukan pembelian. Jangan kebalik ya, jangan pas lagi naik kalian buru-buru cepat melakukan pembelian. Pas lagi turun begini kalian malah dilamunkan dan akhirnya menyesal ketika harganya sudah naik, dan kalian beli pada saat tinggi dan terkena FOMO, akhirnya sekalian sangkut jadinya. Selanjutnya adalah Dogecoin. Nah, Dogecoin adalah koin meme yang nggak bisa paling diremehkan. Jadi nggak bisa diremehkan banget, apalagi dia didukung langsung oleh Kang Elon Musk nih. Hampir setiap bulan pasti ada tweetnya tentang si Dogecoin dari Kang Elon Musk. Jadi nggak bisa diragukan, apalagi baru-baru kemarin si Kang Elon Musk ini nge-tweet tentang bahwa agar si McDonald itu menerima Dogecoin sebagai alat transaksi pembayaran ketika kita ingin melakukan pembelian di McDonald. Dan di saat itu juga banyak sekali yang melakukan pembelian. Beberapa paus sudah mulai masuk lagi nih. Apakah tanda seperti Dogecoin bakal terjadi pemamparan dalam waktu dekat ini? Nah, kita tunggu aja. Selanjutnya adalah Decentraland nih. Decentraland ini kalian nggak bisa anggap remeh ini, karena ini adalah tahun Metaverse. Bisa dikatakan tahun 2020 adalah tahunnya Metaverse. Meskipun telah mencapai dengan harga tertinggi di bulan November sampai dengan bulan Desember, kenaikan Decentraland itu sampai dengan 13 kali lipat dari harga mereka sebelumnya terjadi kenaikan pada bulan tersebut. Bayangkan harganya dari harga 2.000-an rupiah bisa mencapai tertinggi sebesar Rp84.000 ketika mereka secara resmi mengalihkan langsung ke Metaverse. Dan kalian bisa lihat ya, harga pulau yang kalian beli di Decentraland maupun di Sandbox itu lebih mahal daripada kalian beli tanah secara nyata di bumi. Itu ukuran cuma ukuran sekotak sepetak itu, tapi harganya gila mahal banget. Dan jelas lah ya, kalau nggak Decentraland pasti nggak lengkap kalau nggak pakai Sandbox-nya, karena dua koin ini adalah salah satu koin yang berpengaruh di tahun 2021 kemarin. Lebih tepatnya bulan November sampai dengan bulan Desember, kenaikan mereka tuh luar biasa banget, berlipat-lipat ya. Bahkan Sandbox ini mencapai tertinggi sampai dengan 100 ribuan ya. Nah, lebih tepatnya 121.000 dan terendahnya hanya Rp1.000. Gila, berapa kali lipat? Nggak usah lah ambil kalian 1.000, ambil 8.000 saja. Ketika saya beli 8.000 ya, saya beli 8.000 naik sampai dengan 40.000 saja, berarti udah berapa kali lipat? Udah 5 kali lipat, apalagi sampai dengan 121.000 harga dia tertingginya. Dan ini berpotensi banget di tahun 2022. Dan selanjutnya adalah Ethereum. Nah, Ethereum ini pas banget di bawah Bitcoin. Jadi nggak mungkin nggak bahas tentang Ethereum bagaimana potensinya di tahun 2022 ini. Jadi semakin banyak beberapa permainan game, kemudian beberapa token dimunculkan, banyak yang menggunakan blockchain jaringan Ethereum ya.
Meskipun sampai saat ini jaringan Ethereum itu salah satu jaringan yang paling mahal gas fee-nya. Tapi memang terbukti juga ya, meskipun harganya mahal, gas fee-nya mahal, tapi ketika token itu listing menggunakan jaringan blockchain Ethereum, sepertinya koin itu tersebut itu biasanya bagus-bagus ya. Contoh aja Shiba Inu, kemudian Saitama, Shinja, dan banyak lagi yang menggunakan koin baru menggunakan jaringan blockchain Ethereum. Apalagi banyak beberapa trader yang memprediksi bahwa harga Ethereum ini di tahun 2022 bisa mencapai $10.000. Amin. Dan jelas buat Bitcoin pasti masuk dalam daftar paling hoki di tahun 2020. Misalkan ini berpatokan jika Bitcoin ini naik di tahun 2020, pasti beberapa koin dan altcoin lainnya juga ikut ngacang semuanya ya. Dan jelas ini adalah rajanya cryptocurrency. Gak mungkin kan kita tinggalkan, dan dari salah satu koin paling hoki di tahun 2022. Dan selanjutnya adalah Shiba Inu. Nah, Shiba Inu nih kalian tahu kan, di tahun 2021 kenaikan sampai dengan jutaan persen. Gila banget ya, kenaikan luar biasa banget di tahun 2021 dari Shiba Inu. Bahkan yang tadinya tidak memiliki project dan utilitas saja, di tahun 2021 kenaikannya luar biasa. Dia hanya meluncurkan Shiba Swap mereka dan Shibosis NFT mereka yang terjual 10.000 NFT dengan waktu 35 menit. Apalagi di tahun 2022 ini Shiba Inu banyak sekali projectnya, termasuk ada game NFT Shiboshi, kemudian DoggyDAO, kemudian juga yang beralih langsung ke Metaverse, Seaburst, dan yang digadang-gadang sebagai blockchain dari Shiba Inu yang bernama adalah Shibarium. Wow, jadi ini berpotensi banget di tahun 2022. Dan selanjutnya adalah Baby Dogecoin nih. Baby Dogecoin ini bisa dikatakan koin pertumbuhannya yang sangat pesat banget. Bahkan kurang dari 8 bulan mereka sudah tembus sebesar 1.350.000 holdernya. Gila, cepet banget pencapaian dari Baby Dogecoin ini. Dan hebatnya lagi, setiap anniversary setiap bulannya mereka tuh selalu melakukan pembakaran besar-besaran. Bahkan yang bulan Januari kemarin mereka telah melakukan pembakaran sebesar 5 Quadrion token. Dan sepertinya di bulan Februari ini juga mereka bakal melakukan pembakaran spesial anniversary yang ke-8-nya. Dan ini berpotensi seperti next Shiba Inu di tahun 2022. Dan selanjutnya adalah Radio Caca. Nah, Radio Caca ini adalah salah satu koin yang didukung langsung oleh emaknya Kang Elon Musk nih, May Musk ya. Dan banyak sekali project yang sudah mereka jalankan, termasuk Metamon dari game permainan mereka yang harganya luar biasa banget ya. Mungkin kalau kayak ikan teri kayak kita mainnya agak mahal banget ya. Mungkin untuk para whale atau mungkin para ikan tongkol mungkin bisa lah menggunakan permainan game dari Metamonnya game Raca ini. Dan sayang sekali ya, banyak sekali yang termakan FOMO dari Raca ini. Harga ketika mereka sangkut di area di atas Rp150, Rp130, bahkan ada yang di harga Rp90 juga ada yang masih sakut. Dan saat ini harga Raca turun sampai dengan Rp24. Tapi ini berpotensi banget di tahun 2022. Kenapa? Karena Mystery Box NFT dan beberapa Metamonnya itu bisa digunakan dengan harga yang sangat mahal. Dan ini berpotensi banget ketika kita bermain dari game Raca ini. Semakin banyak yang menggunakan gamenya tersebut, semakin juga berpotensi Raca ini di tahun 2022 ini. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua adalah disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena medali keuangan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan uang yang aman dan santai. Jadi, apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun, kalian tuh tetap tenang dan santuy. Terima kasih.